Listener, hari ini terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, yakni Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Putri dituntut 8 tahun penjara, sementara Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung dengan jurnalis MGN, Febrian Ahmad, yang pagi hari ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Febri, bisa diinformasikan kira-kira jam berapa ini sidang pledoi untuk kedua terdakwa akan dimulai? Selamat pagi MG Listeners dan juga Reno, kami saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk informasi awal, sidang rencananya akan dimulai untuk keduanya pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, untuk siapa yang akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan terlebih dahulu, ini masih belum diketahui apakah Putri Chandrawati terlebih dahulu atau Richard Eliezer terlebih dahulu. Namun informasi yang kami dapatkan dari pihak dari Humas PN Jaksel, yakni Jumianto, dia mengatakan bahwa nanti yang akan membacakan pledoi adalah mereka yang akan siap terlebih dahulu. Jadi ini bisa antara Putri Chandrawati atau bisa juga Richard Eliezer terlebih dahulu. Kami juga mencoba mengkonfirmasi dengan salah satu pengacara terdakwa, yakni Richard Eliezer. Kami tanyakan siapakah yang nanti akan maju terlebih dahulu. Pengacara dari Richard Eliezer, Rental Pesi, mengatakan nanti nampaknya Putri Chandrawati terlebih dahulu yang akan membacakan pledoi atau nota pembelaan. Artinya, jika Putri Chandrawati yang akan membacakan terlebih dahulu, barulah setelahnya nanti Richard Eliezer yang akan membacakan nota pembelaannya. Dan untuk nota pembelaan yang akan dilaksanakan pada hari ini juga sudah sesuai dengan jadwal ataupun sesuai dengan ritme waktu yang sudah diberikan oleh majelis hakim, di mana majelis hakim memberikan waktu bagi masing-masing terdakwa selama 1 minggu untuk dapat menyiapkan nota pembelaan. Meskipun sebelumnya pihak dari Putri Chandrawati mengatakan bahwa pihaknya menginginkan persiapan pledoi ini dilakukan selama 2 minggu setelah tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Namun permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang akhirnya 1 minggu atau tepat di hari inilah nantinya Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer akan membacakan pledoi atas tuntutan yang sudah dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Dan juga benar, tadi juga Anda katakan, Reno, bahwa untuk Putri Chandrawati ini dituntut 8 tahun penjara dan juga Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Keduanya disebut majelis hakim, maksud kami disebut oleh jaksa penuntut umum terbukti melakukan pelanggaran yakni pasal 340 atas dugaan pembunuhan berencana. Namun yang menjadi atau membedakan, memberatkan antara hukuman Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer ini adalah perbuatan dari masing-masing mereka atau perannya masing-masing dalam pembunuhan berencana ini, di mana yang menjadi mengapa Richard Eliezer memiliki hukuman lebih berat dikarenakan Richard disebut oleh jaksa penuntut umum sebagai pihak yang ikut mengeksekusi Brigadir Yosua, sehingga tuntutan yang diberikan kepada Richard lebih tinggi, meskipun Richard ini sudah dikatakan juga sebagai justice kolaborator. Namun tentu saja setelah adanya tahapan dari pledoi ini nanti juga masih akan ada waktu, dan finalnya adalah nanti majelis hakim akan memutuskan apakah tuntutan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang akan diputus oleh majelis hakim nanti. Reno. Iya, yang menjadi pertanyaan ini kan sebetulnya menjadi pembahasan dari berbagai kalangan. Kenapa seorang Richard Eliezer yang notabene adalah justice collaborator ini mendapatkan hukuman lebih berat ketimbang 3 terdakwa lainnya ya, karena salah satu ketentuan justice collaborator itu hukumannya harus lebih rendah dibandingkan terdakwa lainnya. Nah, bisa juga Anda sampaikan, Febrian, apa kira-kira yang nanti akan menjadi dasar ya, kalau kita kan sudah mengikuti persidangan dari tanggal 17 Oktober 2022. Apa kira-kira akan menjadi dasar masing-masing terdakwa membela diri dari tuntutan JPU? Ya, kalau tadi Anda katakan, Reno, bahwa terkait dengan justice collaborator ini seharusnya bisa mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan para terdakwa lainnya. Ini merupakan hal juga atau pernyataan yang sudah diungkapkan oleh pihak dari LPSK, di mana harapan LPSK Richard Eliezer sebagai justice collaborator bisa mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah
justice collaborator ini perannya sebagai justice collaborator bisa meringankan hukuman yang akan diberikan, bukan berarti bisa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang tidak menjadi justice collaborator, dan juga yang jadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum memberikan hukuman lebih tinggi ini sekali lagi adalah dikarenakan Richard meskipun sebagai justice collaborator namun dia adalah eksekutor daripada Brigadir Yosua, yang dapat diartikan kalau saja Richard bukan merupakan justice collaborator bisa saja hukumannya lebih tinggi dibandingkan 12 tahun penjara. Dan juga ada beberapa pengamat yang mengatakan jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan atau dijatuhi dengan Verdi Sambo yakni selama seumur hidup, hukuman dari Richard Eliezer di 12 tahun penjara ini masih jauh lebih ringan. Namun sekali lagi itu tentu saja dikait-kaitkan dengan Putri Chandrawati yang juga perannya adalah dalam hal ini ikut merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua ataupun Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Richard Eliezer, sehingga hal inilah yang akan menjadi salah satu hal yang akan diperjuangkan dalam pledoi nanti. Kita akan ke pledoi dari Richard dulu, Reno, di mana nanti fokusnya menurut pihak dari pengacara adalah akan mengungkapkan ataupun akan menyinggung kembali terkait dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh Richard Eliezer antara Richard dan juga Verdi Sambo, di mana relasi kuasa ini dalam sidang Richard diposisikan sebagai bawahan yang tidak berdaya, yang tidak bisa menolak perintah dari atasannya, dalam hal ini adalah Verdi Sambo. Terlebih lagi pangkat antara keduanya ini cukup tinggi bagaikan bumi dan juga langit. Ini juga beberapa kali diungkapkan dalam persidangan sehingga tidak ada kemampuan dari Richard untuk dapat menolak perintah dengan atasan yang pangkatnya jauh lebih tinggi dibanding dia. Mengenai perintah ini, dari persidangan juga diungkapkan oleh pihak dari kubu Richard Eliezer bahwa perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo adalah untuk langsung menembak dari Brigadir Yosua dan juga mengakibatkan salah satu hal yang membuat Richard Eliezer dinyatakan sebagai eksekutor. Namun, eksekutor ini juga dibantah oleh Richard Eliezer, di mana Richard menyatakan bahwa eksekutor yang sebenarnya adalah Verdi Sambo, karena dalam sidang juga dia dengan sangat berani mengungkapkan atau mengatakan bahwa pada saat dia menembak Brigadir Yosua, Yosua masih dalam keadaan hidup. Namun saat Yosua masih dalam keadaan hidup, Verdi Sambo ikut menembak 2 kali dan tembakan Verdi Sambo inilah yang akhirnya menyebabkan Yosua meninggal dunia. Artinya pihak Richard Eliezer tidak setuju jika jaksa penuntut umum menyebut dirinya sebagai eksekutor, namun eksekutornya adalah Verdi Sambo. Nah, 2 hal inilah yang akan dikemukakan dalam sidang pledoi atau menjadi dasar pembelaan dari Richard Eliezer. Yang pertama yakni adalah adanya relasi kuasa, di mana dia tidak berdaya sebagai bawahan yang diinstruksikan oleh atasannya. Dan yang kedua adalah Richard bukan sebagai eksekutor langsung, karena menurut Richard yang menjadi eksekutor langsung adalah Verdi Sambo, karena Verdi Sambo yang menyebabkan Yosua meninggal dunia. Ditambah lagi peran Richard sebagai justice collaborator juga akan kembali diungkapkan dan juga diangkat, sehingga 3 hal tersebut akan diharapkan bisa menjadi pembelaan utama dari Richard untuk mendapatkan hukum yang seringan-ringannya. Apalagi kalau misalnya dari pengacara ataupun dari kubu Richard selama ini mengharapkan bukan pasal 340 yang akan disangka, yang diberikan sebagai dakwaan primer kepada Richard Eliezer, namun diharapkan pasal 48 KUHP, di mana ini berisikan terkait dengan melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, dalam hal ini adalah dipaksa oleh atasannya, sehingga tidak bisa dipidana, atau mengharapkan kebebasan dari Richard Eliezer. Itu untuk prediksi dari dasar yang akan diungkapkan dalam pledoi Richard. Nah, untuk Putri Chandrawati nampaknya ini juga masih akan senada dengan kesaksian dalam persidangan sebelumnya sepanjang 3 bulan belakangan, di mana ada kesinambungan informasi yang terus dikuatkan oleh Verdi Sambo, di mana Verdi Sambo selalu mengatakan kegiatan pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua ini hanyalah antara dirinya dan juga Richard Eliezer saja, tidak melibatkan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, di mana ini juga berkali-kali dikatakan oleh Verdi Sambo, sehingga nanti itu juga akan menjadi dasar bahwa salah satu tersangka, terdakwa utama ataupun otak pembunuhan Brigadir Yosua mengatakan Putri Chandrawati tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ini akan menjadi salah satu kekuatan dari Putri Chandrawati yang akan dituangkan dalam pledoi. Sementara itu juga dalam pledoi 2 terdakwa sebelumnya yang sudah dibacakan juga kemarin pada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, di mana Kuat Ma'ruf membantah, menyangkal bahwa terjadi hubungan yang spesial antara dia dengan Putri Chandrawati, atau dikatakan ada perselingkuhan antara dia dengan Putri Chandrawati. Ini dibantah oleh Kuat Ma'ruf baik itu dalam persidangan maupun dalam pledoi. Ditambah lagi jika ada dugaan
terkait dengan apakah Putri Chandrawati ini memiliki hubungan dengan Brigadir Yosua, seperti yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum, di mana jaksa mengatakan Putri Chandrawati berselingkuh dengan Brigadir Yosua yang akhirnya ini mengakibatkan tercetusnya permulaan dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ini pun juga dibantah oleh pledoi Ricky Rizal, di mana Ricky Rizal mengaku tidak tahu menahu apakah ada hubungan ataupun ada masalah pribadi antara Putri Chandrawati dengan Yosua, sehingga dua hal tersebutlah yang akan menjadi pembelaan dari Putri Chandrawati, yakni yang pertama adalah tidak pernah dilibatkan dirinya oleh terdakwa ataupun otak utama yang Verdi Sambo terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, dan juga berkesinambungan dengan pernyataan dari terdakwa lainnya yang mengaku tidak melihat, yang tidak mengetahui ataupun tidak merasa ada Putri Chandrawati terlibat langsung untuk dapat merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Reno. Ya, itu tadi adalah salah satu atau beberapa poin yang akan diduga kuat menjadi landasan baik oleh Putri dan juga Eliezer untuk membacakan nota pembelaannya ya. Meskipun pasti diduga kuat nanti pihak Eliezer masih akan terus bersembunyi dalam tanda kutip di balik peran justice collaborator. Kalau JPU memberikan tuntutan 12 tahun, mungkin ini adalah seperti yang disampaikan oleh Febri tadi ya. Pertimbangannya karena dia menjadi eksekutor. Tetapi hal lain yang juga sebaiknya dipertimbangkan oleh JPU menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar, ini juga seharusnya eksekusi atau hal yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini sebaiknya dilihat dalam dalam tindakan keterpaksaan begitu, karena ada relasi kuasa tadi dijelaskan oleh Febrian juga. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk informasi Anda langsung dari PN Jakarta Selatan. Kita akan terus update ya informasi dari Anda di sana. Selamat pagi Febri.